Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membicarakan kembali tentang memori. Kelanjutan dari yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kita akan membicarakan tentang short term memory atau memori jangka pendek, memori jangka sedang, dan deklaratif memori. Mau tahu lebih lanjut tentang hal ini? Silahkan disimak video saya berikut ini. Memahami tentang memori berarti kita memahami bagaimana sebuah informasi baru masuk ke dalam otak kita untuk disimpan sebagai memori, dan ini adalah tentang belajar. Jadi belajar adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam otak untuk disimpan menjadi memori. Ya. Ini yang wajib kita pahamin lebih dahulu, apa itu memori. Memahami tentang memori, sebelumnya kita akan mengingat kembali tentang memori jangka pendek, jangka sedang, dan memori jangka panjang. Sebelum masuk ke sana, saya akan berbicara dulu tentang konsep otak yang berhubungan dengan memori ini sendiri. Yaitu semua informasi yang masuk ke dalam otak yang melalui panca indera. Jadi syaratnya harus ada panca indera, karena panca indera ini adalah gerbang untuk melihat dunia secara seutuhnya, agar kita mampu menangkap informasi tersebut, dimasukkan ke dalam otak untuk menjadi memori. Semua informasi tersebut akan disimpan 100% oleh otak kita. Tapi ada pertanyaan dari masyarakat. Kalau informasi tersebut diterima 100%, kok saya Pak tidak mampu mengingatnya? Sekali lagi, informasi yang masuk berarti apa? Ini informasi sensoris. Sedangkan konsep yang ada di dalam otak sendiri tentang memori adalah proses penerimaan informasi, proses pengolahan informasi, proses penyimpanan informasi, dan proses pemanggilan kembali informasi tersebut untuk diolah dan diberikan respon balik atas informasi tersebut. Jadi kita hanya membicarakan konsep atas hal tadi, informasi yang masuk saja, bukan membicarakan tentang respon baliknya. Kemampuan kita untuk memberikan atau memanggil kembali data yang sudah masuk di otak tadi, maka itulah yang disebut dengan memori tadi, ya. Jadi kemampuan memanggil informasi tadi, ada yang baru informasi masuk, diingat untuk beberapa saat waktu dan dapat dipanggil kembali, maka itu disebut dengan memori jangka pendek. Informasi yang disimpan dan dapat dipanggil kembali untuk beberapa jangka waktu yang agak lebih panjang, 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, maka ini disebut dengan memori jangka menengah. Sedangkan informasi yang dapat diingat untuk dalam jangka waktu yang lama, ini disebut dengan memori jangka panjang. Maka kita akan mempelajari bagaimana agar informasi yang masuk dapat disimpan menjadi memori jangka panjang. Sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, apa yang kita pahamin, segala hal yang kita dapatkan di dunia ini dapat dipanggil kapan saja, ya, yang disebut dengan memori jangka panjang itu tadi. Oke, kita perlahan memahami tentang hal ini. Oke. Informasi yang masuk ke dalam otak, ya, itu diolah dulu untuk sementara waktu. Diolah untuk apa? Memahamin informasi yang masuk tersebut apa, dimaknain itu apa, ya, sehingga dapat kita pahamin alur dari memori tersebut seperti apa atas konten dan konteks dari memori tersebut, membandingkan informasi yang baru tersebut dengan informasi yang lama yang ada di otak. Nah, tempat pengolahan sementara ini disebut dengan memori kerja atau disebut dengan daya ingat kerja. Jadi informasi yang masuk tidak begitu saja langsung disimpan, tapi ditempatkan di memori kerja ini. Oke. Memori yang seperti apa yang dapat bekerja di memori kerja ini? Memori yang mendapatkan perhatian khusus. Kalau tadi memori yang diterima 100% masuk ke dalam otak dan disimpan, tapi kesulitan untuk dipanggil, maka pada memori kerja ini untuk dapat dipanggil, maka informasi tersebut haruslah satu, mendapatkan perhatian yang cukup sehingga dapat dikerjakan di memori kerja atau di daya ingat kerja.
Selain memberikan perhatian, maka ada konsep otak yang lain, yaitu apa? Semua informasi yang masuk tadi akan mendapatkan perhatian hanya 1% saja, yaitu informasi yang dianggap penting. Bila informasi tersebut tidak dianggap penting, maka informasi tersebut lewat begitu saja, tidak akan menjadi memori jangka panjang. Jangka pendek saja tidak, apalagi memori jangka sedang dan jangka panjangnya. Ya, jadi harus dipahamin ini, ada perhatian, dianggap penting. Untuk dapat dianggap penting, maka yang perlu menjadi fokus perhatian adalah harus ada emosi yang menyertai dari informasi tersebut. Bila tidak disertai emosi terhadap informasi tersebut, maka informasi tersebut dianggap tidak begitu penting. Maka kemungkinan besar dia hanya menjadi memori jangka pendek atau jangka sedang, tidak akan menjadi memori jangka panjang. Perhatian, penting, emosi, dan juga awareness, kesadaran, menyadari ada informasi yang masuk. Pada saat kita tidak menyadari ada informasi yang masuk, sama seperti konsep pertama tadi, semua informasi diterima 100%, tapi sulit untuk dipanggil ulang. Jadi pada saat ada informasi yang masuk, aware kita atau menyadari informasi tersebut ada. Pada saat aware, berarti informasi tersebut menjadi ada perhatian. Selain aware, sadar, maka berfokuslah untuk mendapatkan perhatian yang cukup tadi. Bahwa itu penting dengan konsentrasi yang penuh agar informasi tersebut dapat kita ingat tidak hanya sebagai informasi, tidak sebagai hanya memori jangka pendek, tapi juga jangka sedang dan juga jangka panjang. Ya. Jadi tempat untuk mengolah informasi tersebut penting, itu disebut dengan memori kerja atau daya ingat kerja. Nah, informasi yang masuk di dalam memori kerja atau di dalam daya ingat kerja, satu informasi masuk yang ke dalam memori kerja tadi, yaitu diolah dengan sebaik-baiknya satu informasi tersebut dari satu hal. Nah, ini disebut dengan kapasitas daya ingat kerja. Jadi dia mempunyai kapasitas terhadap sesuatu hal. Sesuatu hal ini sering diolah, maka ini satu kapasitas. Ada informasi lain yang berbeda lagi, maka diolah lagi di tempat daya ingat kerja atau memori kerja ini. Nah, ini disebut dengan kapasitas memori untuk hal yang kedua. Ada beberapa hal yang kita olah, maka daya kapasitas memori atau kapasitas daya ingat kerja kita maka akan menjadi semakin banyak. Maka alangkah meruginya kita apabila otak kita tidak kita gunakan untuk mengolah banyak hal dengan sebaik-baiknya untuk mampu menjalani hidup kita menjadi lebih baik lagi nantinya. Yang sulit dari kita adalah menerima informasi dan mengolah informasi tersebut hanya berkutat pada permasalahan, tidak berkutat pada jalan keluar atas permasalahan tersebut. Maka kita tidak akan terbiasa atas proses pemecahan masalah. Informasi baru yang kita terima, maka kita berkutat dengan masalah. Informasi baru yang lain kembali berkutat, maka kapasitas memori kita menjadi sangat kecil karena kebiasaan kita hanya pada satu hal ini. Maka ragam variasi informasi yang kita terima dalam kehidupan, ragam variasi pemecahan masalah yang kita hadapin dalam kehidupan, ragam informasi yang masuk untuk memperkaya hasanah proses berpikir kita, ini yang membuat kapasitas memori, kapasitas daya ingat kerja kita semakin besar dan semakin banyak, sehingga daya ingat kerja kita pun menjadi lebih baik lagi. Jadi gunakanlah otak kita dengan sebaik-baiknya. Oke. Informasi yang diolah tadi di masing-masing kapasitas daya ingat kerja di dalam daya ingat kerja, ya, berarti apa? Informasi tersebut dianggap penting oleh diri kita. Maka informasi tersebut disimpan jauh lebih lanjut di dalam otak kita. Informasi yang disimpan untuk menjadi long term memory yang diolah tadi, berarti apa? Memori tersebut adalah memori yang dapat dijelaskan kembali. Karena memori tersebut diolah oleh diri kita secara sengaja. Dan ini yang disebut dengan declarative memory atau memori deklaratif atau disebut dengan explicit memory. Jadi memori di mana kita akan memanggil ulang tentang sesuatu hal, sekali lagi disebut dengan declarative memory atau explicit memory. Untuk dapat menjelaskan, maka Anda harus mampu berbahasa, mampu mengenal huruf, mampu mengenal angka, mampu mengenal warna, ya, mampu mengenal bentuk dan ruang. Kemudian di dalamnya ini adalah konten dan konteks yang berhubungan atas kata-kata tersebut nanti akan berhubungan dengan atas kejadian.
Jadi misal, pada saat Anda bertemu dengan seseorang, maka Anda akan dapat menyebutkan nama seseorang tersebut. Ini disebut dengan semantik memori. Kemampuan Anda mengungkapkan atau mengatakan dengan kata-kata, kemampuan Anda mengungkapkan dengan angka, kemampuan Anda mengungkapkan dengan warna, kemampuan Anda mengungkapkan jalan logika berpikir dengan kata-kata atas sesuatu hal, ini disebut dengan semantik memori. Kenapa harus ada semantik memori? Karena nanti Anda harus menjelaskan bagian dari deklaratif memori yang lainnya yang disebut dengan episodic memory. Episodic memory adalah hal yang berhubungan dengan sebuah peristiwa atau kejadian. Peristiwa dan kejadian ini Anda pasti ingat. Hal yang begitu lama. Misalkan saja, waktu kelas 1 SD, kemungkinan Anda masih mampu mengingatnya ada sebuah kejadian. Waktu kelas 3 SD, waktu kelas 6, waktu SMP kelas 1, waktu SMP kelas 3, Anda mampu mengingatnya. Pada saat Anda mampu mengingatnya, maka ini disebut dengan memori jangka panjang. Maka istilah lain dari memori jangka panjang, orang lebih cenderung mengalihkannya menjadi deklaratif memori. Atas kejadian masa lalu tersebut, Anda mampu menceritakannya. Ya. Jadi deklaratif memori, memori jangka panjang kali ini adalah berhubungan dengan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian atau sebuah keadaan di mana Anda mampu menceritakan kembali secara sengaja kejadian tersebut. Jadi Anda perlu usaha yang kuat untuk mampu menceritakan hal tersebut. Anda tidak dapat menceritakannya dengan begitu saja seperti Anda mampu naik sepeda, seperti Anda mampu berenang, seperti Anda mampu menyetir sebuah mobil. Nah, karena bagian ini berbeda lagi nanti memorinya yang disebut dengan non-deklaratif memory atau implicit memory. Sekali ini kita berkutat dulu dengan memori deklaratif ini. Ya, jadi deklaratif memori adalah memori jangka panjang yang berhubungan dengan sebuah peristiwa atau kejadian atau sebuah fakta yang Anda temuin dan Anda mampu menceritakannya secara sengaja. Jadi kalau Anda tidak mempunyai semantik memori, Anda tidak tahu tentang angka, Anda tidak tahu tentang huruf, Anda tidak tahu tentang warna, maka kesulitanlah diri Anda untuk menceritakannya. Karena itulah, untuk dapat memahami tentang angka, huruf, warna, logika berpikir atas sebuah kejadian, Anda perlu sekolah, Anda perlu pendidikan, Anda perlu diajarin. Maka konsep lainnya adalah kita tahu karena diberi tahu, tapi bukan hanya sekedar tahu. Karena ada banyak orang dengan hanya sekedar tahu, maka dia berkoar-koar bahwa dia yang paling tahu. Padahal konsep tahunya dia hanya pada tataran yang di bawah. Masih ada tataran yang jauh lebih tinggi dari sekedar tahu, bahwa orang tersebut lebih mengerti tentang sesuatu hal dan dia lebih memahamin, ya, terutama bila dia menghadapi sebuah kondisi tertentu atau menceritakan sebuah hal tertentu. Oke. Saya ulang kembali. Jadi tentang memori jangka panjang kali ini kita berbicara tentang memori deklaratif. Memori di mana pemanggilannya kita perlu kesengajaan untuk dapat memanggil ingatan tersebut. Dan kita mampu menceritakannya secara mendetail, secara sengaja. Maka hal ini berhubungan dengan memori semantik, kemampuan berbahasa kita, kemampuan menjelaskan tentang sebuah kejadian tersebut. Berarti berhubungan pula dengan kondisi episodik atau episodic memory, yaitu sebuah peristiwa, fakta, atau kejadian. Di mana pada saat kita akan menceritakan, kita akan menggunakan daya ingat kerja untuk mengumpulkan informasi tersebut untuk kita panggil. Jadi daya ingat kerja berhubungan dengan informasi yang masuk, yang diolah, kemudian disimpan, dan juga berhubungan dengan informasi yang dipanggil kembali sebelum kita ceritakan kepada orang lain atau sebelum kita berikan respon atas informasi yang masuk di otak kita. Informasi yang ada di memori kerja akan mudah kita berikan respon dengan cepat apabila kita terbiasa mengolah informasi tersebut di dalam daya ingat kerja yang disebut dengan kapasitas memori. Semakin sering Anda menggunakan berbagai macam hal dalam kehidupan untuk memecahkan masalah, berarti kapasitas daya kerja ini semakin banyak, maka Anda semakin lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan. Tapi dapat juga Anda tidak menjadi lebih baik karena kapasitas memori Anda
selalu berhubungan dengan satu masalah, berhubungan dengan masalah, dan Anda tidak mau belajar bagaimana memutuskan masalah tersebut dengan begitu baik, tapi Anda lebih sedang berkutat dengan masalah tersebut. Demikian kali ini yang saya dapat jelaskan tentang memori jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang yang berhubungan dengan deklaratif memori atau disebut dengan explicit memori. Selanjutnya saya akan bercerita tentang memori jangka panjang yang berhubungan dengan non-deklaratif memori atau implicit memori. Jika ada hal yang Anda belum mengerti dari apa yang saya ceritakan tentang memori ini, silakan ketik di kolom komentar untuk kita berdiskusi sama-sama agar Anda dapat memahami lebih lanjut tentang memori ini. Karena memori ini penting untuk pembahasan kita lebih lanjutnya. Bagaimana memahami konsep diri seseorang tentang sesuatu hal yang dihadapin. Bagaimana dia mampu menghadapi permasalahan yang dihadapin. Bagaimana seseorang kok tidak mampu keluar dari sebuah masalah. Dari konsep ini, Anda akan memahami lebih lanjut tentang hal itu. Sehingga Anda dapat melihat mudah menghilangkan permasalahan di dalam pikiran Anda, atau Anda kesulitan mengeluarkan atau menghilangkan atau mencari jalan keluar dari permasalahan dalam kehidupan Anda hanya karena kapasitas daya kerja Anda jarang Anda gunakan, atau Anda sudah berupaya menggunakan tapi tidak mampu keluar dari hal tersebut karena ada permasalahan organik yang terjadi dalam otak Anda, seperti apa? Keras kepala dan emosional, ya. Sangat tenang jika Anda membantu saya untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan membuat saya lebih bersemangat lagi dengan menekan tombol subscribe-nya. Saya sangat beruntung, sangat bangga dan penghargaan buat Anda yang menekan tombol subscribe-nya. Dan Anda yang benar-benar mau tahu tentang informasi edukasi yang saya keluarkan di setiap minggunya, tekanlah tombol loncengnya. Sehingga Anda menjadi orang pertama yang tahu dari informasi edukasi yang saya keluarkan melalui video ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.